Shalom Bapak Ibu sekalian, syukur pada Tuhan pada pagi ini. Tuhan masih mau menyapa kita melalui renungan harian Toraya 1 Juni 2024. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi yang indah dan hari yang baru pemberian Tuhan, kami datang sujud menghadap hadirat-Mu, menyampaikan doa dan syukur. Karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh bangun dari tidur kami dengan sehat. Kami sadar dalam keterbatasan kami banyak melakukan kesalahan dan dosa. Olehnya itu, kami mohon pengampunan-Mu. Ya Roh Kudus, lingkupi kami sehingga kami layak untuk mendengar dan merenungkan, serta memahami firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan bersama terambil dari 1 Samuel 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian Hana. Lalu Hana berdoa, "Hatiku bergembira dalam Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku menertawai musuh-musuhku, sebab aku bersukacita atas pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah lagi berkata sombong, janganlah kata-kata ponga keluar dari mulutmu, sebab Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dinilai. Busur para pahlawan telah patah, namun orang yang lemah lunglai berikat pinggang kekuatan. Orang yang tadinya kenyang sekarang menyewakan dirinya demi makanan. Tetapi orang yang tadinya lapar sekarang tidak lagi. Bahkan perempuan yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi yang banyak anaknya menjadi merana. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan menaikkan dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang lemah dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari timbunan abu, untuk mendudukkannya bersama para bangsawan dan membuatnya memiliki kursi kehormatan. Sebab tiang penyangga bumi adalah milik Tuhan. Di atasnya Ia menaruh daratan. Ia menjaga langkah kaki orang-orang yang dikasihinya. Tetapi orang fasik akan binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh kekuatannya sendiri orang berkuasa. Orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dan memberikan judul Hatiku Bergembira. Dalam bahasa Toraja, Sende-sende penangku.
saat sesuatu yang sudah lama dinantikan atau diharapkan telah diperoleh mendatangkan sukacita, ibarat mimpi yang menjadi kenyataan, ibarat doa yang terjawab. Demikianlah suasana hati Hana, istri Elkana, seorang yang bertahun-tahun bergumul untuk sebuah harapan, beroleh anak dari kandungannya. Ia menjalani masa-masa yang sulit karena cemooh dari Penina, istri pertama Elkana. Hana merasa Tuhan telah menutup kandungannya dan membiarkan dirinya dalam kesedihan berkepanjangan. Getirnya hidup, sakit hati, dan tangisan telah membawa Hana yang terluka datang ke rumah Tuhan dengan doa dalam pengharapan. Kiranya Tuhan berkenan menjawab dan mengubah gumulnya menjadi kegembiraan. Semuanya itu tidak sia-sia karena telah menjadi sebuah kenyataan. Hana yang terluka menjadi perempuan yang berbahagia. Dia yang mencucurkan air mata derita kini menangis, mendapatkan apa yang dirindukannya dalam hidup rumah tangganya, telah membuatnya bersuka cita dan memiliki hati yang berlimpah gembira. Ia percaya Allah berdaulat atas hidup dan mati seseorang, serta berdaulat merendahkannya dan meninggikan seseorang, dan melindungi langkah orang-orang yang dikasihinya. Ada banyak gumul hidup yang dapat membuat kita menjadi orang-orang terluka dan pesimis menjalani hidup. Keteguhan doa dan harap seperti Hana menjadi pendorong bagi kita untuk percaya pada kedaulatan Allah yang dapat menjadikan hati kita senantiasa bergembira. Amin. Untuk mengakhiri ibadah singkat kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, saat firman-Mu selesai kami baca dan renungkan, ya Roh Kudus mampukan kami untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu, sehingga nyata bagi kami betapa besar kasih dan anugerah Tuhan. Dan biarlah segala puji dan syukur serta kemuliaan kami boleh kembalikan pada Tuhan. Ya Roh Kudus, lindungi kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa pada sepanjang hari ini. Bapa, kami berdoa untuk orang tua kami. Lindungi mereka dalam menjalani masa tua. Teguhkan iman mereka untuk menikmati janji pertolongan Tuhan yang akan menatang saat mereka tidak mampu menjalani kehidupan mereka sendiri. Kami juga berdoa untuk pasangan hidup kami. Biarlah kasih yang tidak pernah berkesudahan menjadi bagian dari pasangan kami yang sudah dipersatukan. Begitu juga anak-anak dan cucu-cucu dalam perkembangan, dalam pendidikan, dalam mencari pekerjaan, bahkan dalam pergaulan mereka mencari pasangan hidup. Berkati juga mereka dalam memperjuangkan dan mempersiapkan masa depan mereka, sehingga nyata bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan, baik itu yang berduka karena ditinggal orang-orang yang mereka kasihi,
begitu juga yang sakit, bahkan pergumulan lain. Oh Tuhan, pulihkan mereka, sehingga mereka mampu melihat dan boleh menyampaikan puji dan syukur dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk program Gereja Toraja, baik itu di tingkat sinode, klasis, bahkan sampai pada jemaat-jemaat. Dan kami selaku anggota jemaat, bagian dari organisasi intragereja, atau bahkan jadi majelis gereja, mampukan kami untuk boleh mengemban dan mewujudkan amanat agung Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kabar sukacita terus disebarluaskan di muka bumi. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, baik pemerintah yang sedang berjalan ataupun pemerintahan yang sedang menyusun kabinet baru, para legislatif yang terpilih, bahkan pemerintah di tingkat yang paling rendah. Berikan hikmat untuk boleh memerintah dengan baik, dan kami pun menaati mereka selaku wakil yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kami, untuk menata kehidupan berbangsa, sehingga kami dapat mewujudkan negara yang adil dan makmur dengan penuh syukur dalam keberagaman. Bapa yang baik, kami berdoa dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari yang baru, anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.